Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Mari kita bawa pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita rindukan hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada perubahan, ada mujizat, ada keteguhan hati, ada damai sejahtera yang daripadanya yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai sore hari ini Tuhan, itu karena kebaikan dan karena kemurahan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan, dan biarkan Engkau hadir menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, haleluya. Masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Na 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 na, oh oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya kasih setiamu Tuhan, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Kami berikan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, amin. Oh oh, oh oh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Mari kita akan sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, soraklah, oh, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Lebih lagi saudara katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Oh soraklah, oh haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah, amin. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus kita dahsyat, amin. Sekali lagi Yesus kita dahsyat, haleluya. Oh, oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat,
terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, oh, tak, amin. Kami tak ragu akan kuasa-Mu Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yeah, oh, oh. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan dan Engkau ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu Bapa. Kami merindukan Tuhan jamahan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku,
tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji, dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka, oh, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji, dan bersoraklah. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar, oh, nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, sungguh ajaib Tuhan. Oh, sihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji Tuhan seperti janji-Mu. Yang nyata dalam kehidupan kami ini. Oh Yesus, tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji Tuhan seperti yang ada padamu. Janji-Mu ya dan amin, janji-Mu terbukti. Haleluya. Oh, kami bersorak, kami bersyukur atas kedahsyatan-Mu Tuhan. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu Yesus. Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan.
Janjimu ya dan amin, janjimu terbukti, kebaikanmu nyata dalam kehidupan kami. Oh, kami ada sampai hari ini, itu karena janjimu Tuhan, karena kebaikanmu yang nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji, dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji, amin. Oh, janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, mendengar. Karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kami untuk menikmati kehidupan yang ada. Dan kami juga bersyukur karena kami tahu kalau kami ada di titik yang ada hari ini itu semua oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami mau terus belajar untuk kami mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan membuat kami semakin hari semakin mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menikmati hadirat-Nya, belajar banyak tentang kebenaran firman Allah, supaya kami dibuat semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan pada saat sore hari ini kembali kami mengucap syukur karena kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan dan menikmati lawatan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau berdiam diri, duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Berikanlah bagi setiap kami pengertian-pengertian untuk kami boleh mampu melakukan dan mempraktekkan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah siapapun kami, dimanapun kami berada, kami dilawat Tuhan secara pribadi sore hari ini, dan kami dikuatkan kembali untuk kami boleh menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua saudara dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Dan sore hari ini percaya bahwa Tuhan melawat setiap kita, karena Tuhan melihat kerinduan hatimu. Tuhan melihat apa yang menjadi dasar kalau sore hari ini Bapak Ibu semua saudara mengikuti acara worship at home dengan rasa haus dan lapar, maka saudara akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Hausmu akan diberikan kelegaan, dan apapun yang sedang kau alami dalam hidup ini, dengan pertolongan Tuhan, engkau akan dimampukan, sanggupkan untuk menyelesaikannya. Dan sore hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan judul perenungan firman Tuhan sore hari ini, hidup dipimpin Roh Kudus seperti Yesus. Bapak Ibu semua saudara, sore hari ini saya mau katakan bahwa kita harus betul-betul
belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup semau gue, bukan hidup oleh karena kemampuan dan kebiasaan kita. Tetapi kita harus belajar untuk kita mengabdikan hidup kita seutuhnya. Supaya hidup kita ini betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita nanti belajar bersama, Yesus yang adalah Tuhan 100% dan manusia 100% saja di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, di dalam tujuan. Pada waktu Allah mengutus Yesus datang ke muka bumi untuk menyelesaikan tujuan, Allah mengutus Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan Yesus. Apalagi kita yang manusia biasa, yang penuh dengan kelemahan. Kita sangat membutuhkan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kita mau lihat terlebih dahulu ya, tujuan Tuhan menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Kejadian. Pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Kejadian, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang sering kali kita baca, kita dengarkan, ini adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan saudara dan saya dengan sebutan nama masing-masing. Tetapi Allah punya tujuan yang jelas dan pasti bagi setiap kita anak-anaknya. Yang pertama bahwa Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya sendiri. Artinya Bapak Ibu bahwa kita diberikan Tuhan ya gambar dan rupa Allah, artinya untuk kita bisa mengekspresikan apa yang dimiliki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Supaya ada banyak orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang belum kenal Tuhan, mereka bisa melihat gambar nyata Allah di dalam kehidupan kita. Gambar nyata Allah apa saja? Karakternya. Kita harus mewujudkan karakter Allah lewat kehidupan kita. Kasihnya, kesetiaannya, kemahapengampunannya, kebaikannya, perkara-perkara yang dimiliki oleh Allah, yang adalah gambaran Allah itu harus terwujud lewat kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia rudi, manusia woro, manusia dan lain-lain itu dengan sebuah tujuan yang pertama supaya kita bisa mengekspresikan gambar Allah, rupa Allah yang adalah karakternya, kasihnya, kuasanya, kemampuannya, kesetiaannya, kemahapengampunannya, kelemah lembutannya. Kasih Tuhan itu harus nyata lewat setiap hidup kita. Jadi tujuan Tuhan yang pertama supaya betul-betul manusia, ya orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang belum kenal Tuhan, ya mereka bisa melihat kasih Allah yang nyata lewat hidup kita, kesetiaan Allah lewat hidup kita, kemahakuasaan Tuhan lewat kehidupan kita. Perkara-perkara yang dimiliki oleh Allah itu harus terpancar lewat setiap hidupan kita. Itu panggilan Allah bagi setiap kita. Dan yang berkembang Bapak Ibu, yang kedua bahwa panggilan Allah juga ada yang khusus buat setiap kita. Kalau kita melihat hari-hari ini di dalam pelayanan yang ada banyak orang yang terpanggil dengan sebuah tujuan untuk melayani di mimbar. Sebagai pendua syafaat, sebagai pemain musik, worship leader, sebagai pengkhotbah, penginjil, ya rasul, guru, ya ada banyak panggilan-panggilan khusus yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita bisa menyelesaikan tujuan Tuhan untuk menciptakan kita supaya kita betul-betul mewujudkan gambar Allah itu secara nyata sementara kita ada di muka bumi. Ya, itu tujuan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini ya, kita harus sadar siapapun saudara, ya, jangan kau berkecil hati, jangan kau memandang dirimu rendah karena apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Engkau mungkin orang yang sangat sederhana secara pendidikan, tidak sampai lulus SD. Secara keuangan mungkin kau sangat terbatas. Secara apalagi kedudukan di pemerintahan atau di sebuah perusahaan atau di kemasyarakatan. Engkau mungkin orang yang sangat sederhana. Tetapi jangan kau berkecil hati dan jangan kau merendahkan dirimu.
Sebab apa? Sebab Tuhan menciptakan engkau dengan sebuah tujuan yang begitu luar biasa. Supaya lewat hidupmu gambar Allah itu nyata di muka bumi. Supaya betul-betul lewat hidupmu ada banyak orang-orang di sekitarmu yang mereka melihat kasih Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Merasakan kesetiaannya Tuhan. Merasakan perkara-perkara yang muncul daripada Tuhan lewat hidupmu. Dan bahkan hari ini mari kita berdoa juga. Ya, atas panggilan Tuhan secara khusus. Atas kehidupanmu. Pasti Tuhan punya tujuan. Ya, tidak semua orang yang memang terpanggil dengan sebuah tujuan untuk pelayanan di mimbar. Tetapi pasti ada sesuatu hal yang Tuhan titipkan dalam hidupmu untuk engkau selesaikan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya kepingin menggarisbawahi bahwa hidupmu sangat berharga. Hidupmu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Bahwa lewat hidupmu Tuhan mau pakai engkau untuk menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang. Yang kedua, ya, tujuan Tuhan supaya apa? Supaya kita ini diberikan Tuhan mandat, ya, diberikan otoritas untuk kita ini mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Ya, termasuk binatang dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam, nanti Bapak Ibu belajari di kitab Kejadian. Tapi saya akan menyinggung sedikit aja bahwa sebetulnya Tuhan telah memberikan kepada setiap kita kuasa. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan mandat bagi setiap kita untuk mengelola. Ya, apa aja yang ada di muka bumi ini yang ciptaan Tuhan yang lain. Termasuk kalau Tuhan izinkan ada perkara-perkara yang harus kita jalani dalam hidup ini. Ada tantangan hidup, ada persoalan hidup, ada hal-hal yang selama kita dalam perjalanan hidup itu menghadang kehidupan kita. Ya, bisa berupa sakit penyakit, ya, kegagalan, kebangkrutan, ya, persoalan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu termasuk di bawah kuasa kita. Bahwa Tuhan telah memberikan mandat, otoritas untuk kita bisa mengelola semuanya itu. Dan pasti kita akan menjadi orang-orang yang diberikan Tuhan kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik. Diberikan Tuhan otoritas untuk kita berkemenangan, Bapak Ibu. Ya, jadi dua hal. Yang pertama bahwa Tuhan menciptakan saudara dengan saya dengan sebuah tujuan. Yang pertama untuk mencerminkan sifat-sifatnya Allah, karakternya Allah, gambar Allah secara nyata lewat kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada setiap kita otoritas, mandat, ya, kemampuan, kuasa untuk kita bisa memelihara, mengelola apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang lain, termasuk hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, ya, Pak, apakah kita diberikan kemampuan, kekuatan? Kalau saya melihat diri saya sendiri, Pak, sepertinya saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Memang benar, Bapak Ibu, kalau kita memperjuangkannya, kalau kita berusaha, kalau kita mungkin dengan sekuat tenaga kita, kemampuan kita sangat terbatas. Kita tidak akan bisa menyelesaikan dengan maksimal apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup ini. Kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan tuntunan, pimpinan, yaitu oleh Roh Kudus. Ya, kita mau belajar sore hari ini Bapak Ibu. Judul khotbahnya tadi dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus seperti Yesus. Yesus sendiri saja yang adalah utusan Tuhan, anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke muka bumi untuk menyelesaikan panggilan khusus tujuan Allah atas pelayanan Yesus sementara di muka bumi untuk menyatakan kasih-Nya dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Yesus pun tidak pernah sanggup sendiri. Karena dia 100% Tuhan yang diberikan, yang punya kuasa dan otoritas yang sedemikian tidak ada batasnya, tetapi dia juga 100% manusia, sama seperti kita, sehingga membutuhkan tuntunan pimpinan oleh Allah. Dan Allah Bapa mengutus juga Roh-Nya. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kitab Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, berkata demikian, ini kalau Bapak pelajari dengan sepenuhnya, itu judul perikopnya Yesus dibaptis. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Artinya bahwa Yesus pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus pun mengalami pencurahan Roh Kudus sama seperti murid-murid pada waktu menantikan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke atas surga, tiba-tiba Roh Kudus turun dan mengurapi setiap murid-murid yang ada. Yesus pun mengalami. Ya, firman Tuhan katakan setelah Yesus dibaptis dan keluar dari air, firman Tuhan katakan tiba-tiba langit seperti terbuka. Dan Yesus melihat Roh Allah itu seperti burung merpati turun ke atasnya. Artinya bahwa Yesus pun diberikan Roh-Nya untuk memimpin langkah-langkah kehidupannya. Kita akan buka juga Kisah Para Rasul pasal yang ke-10.
Ya, Kisah Para Rasul 10:37-38. Ya, Kisah Para Rasul 10:37-38 berkata demikian. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Ya, ini yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ya, yang tadi dikatakan setelah dibaptis dia dihinggapi roh Allah tadi ya, seperti burung merpati. Dikatakan di sini kembali, bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini semakin Bapak Ibu memberikan suatu penekanan bahwa Yesus yang adalah manusia 100% pun itu oleh Allah Bapa diutus rohnya. Ya, untuk turun dalam kehidupan Yesus untuk apa? Menaungi, memimpin, menuntun langkah-langkah pelayanan Yesus sementara ada di muka bumi. Dikatakan bahwa yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling, ya. Tujuannya apa? Supaya Yesus pada waktu dia menyelesaikan panggilannya, menyelesaikan tugasnya, ya, yang sedemikian berat, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau membuka hati menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu tugas yang sangat berat. Yesus pun tahu, sehingga dia membutuhkan kekuatan, dia membutuhkan pimpinan, dia membutuhkan tuntunan, sehingga Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk mengurapi Yesus. Dan dikatakan tujuannya apa? Supaya Yesus mampu berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Berbuat baik artinya bahwa itu berbicara tentang karakter yang akan dipertontonkan oleh Yesus kepada seluruh umat manusia yang mereka belum kenal Tuhan. Mereka yang sedang dalam keadaan berdosa. Itu terbukti Bapak Ibu pada waktu Yesus masuk di dalam pelayanannya setelah dia mengalami pengurapan Roh Kudus. Yesus banyak melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, perbuatan-perbuatan baik. Dia mengulurkan tangan kepada banyak orang yang membutuhkan. Bahkan banyak orang-orang yang berdosa sekalipun yang dijauhi oleh manusia sesamanya. Tapi Yesus menemui salah satunya Lazarus, ya, sebagai pemungut cukai. Perempuan Samaria, perempuan yang ketahuan berbuat zina. Yesus tetap mendekati, menyatakan kebaikannya, menyatakan kasihnya. Ada banyak orang-orang yang juga mengalami hal-hal yang terkucil, dijauhkan, ya, diasingkan, tetapi Yesus mau menemui mereka. Ini sebagai bukti bahwa Yesus pun pada waktu dia pergi, ya, untuk menyatakan kasih Bapa lewat kehidupannya, untuk menyatakan gambar Bapa itu kepada seluruh umat manusia, orang-orang yang belum kenal Tuhan, itu mereka juga mengalami kasih Tuhan, perbuatan baik dari Allah. Ya, lewat kehidupan Yesus ini oleh karena tuntunan Roh Kudus. Ya, demikian juga dengan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, anak Allah, pada waktu dia diutus datang ke muka bumi oleh karena penyertaan Roh Kudus, oleh karena pimpinan Roh Kudus, oleh karena tuntunan Roh Kudus, diberikan kekuatan, kemampuan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang. Demikian kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus untuk memampukan kita menyatakan perbuatan baik kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang di luar sana, mari kita mau perhatikan mereka, kita mau menghargai mereka, kita mau merespon mereka dengan baik, menyatakan kasih kita kepada mereka, sehingga mereka akan disentuh oleh kasih Tuhan, dan mereka boleh membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, yang pertama ini berbicara tentang karakter, perbuatan baik. Yang kedua, pada waktu Yesus sedang ada di muka bumi, pelayanan kurang lebih 3,5 tahun, dinyatakan juga Yesus banyak melakukan hal-hal yang ajaib. Mujizat demi mujizat terjadi, ada banyak orang-orang sakit disembuhkan, ada orang kusta disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, bisu bisa berkata-kata, bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Ini adalah tanda-tanda mujizat, keajaiban, ini adalah roh, karunia roh yang diberikan lewat Roh Kudus kepada Yesus, sehingga Yesus diberikan kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Kita kalau betul-betul hidup di dalam pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, saya juga percaya setiap kita pun akan diberikan Tuhan kemampuan, diberikan kebisaan, ya, lewat karunia-karunia roh yang diberikan lewat kehidupan kita, sehingga dimampukan. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, ada orang-orang yang diberikan karunia untuk bisa melihat hal-hal yang belum dilihat banyak orang,
ya bisa mengartikan setiap mimpi, macam-macam Bapak Ibu, itu adalah karunia roh. Tuhan akan memperlengkapi lewat rohnya yang tinggal dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar saat sore hari ini. Ya, kita mau melihat ada dua karakter yang paling dasar setelah Yesus dipimpin, dituntun oleh Allah. Ya, betul-betul itu dipertontonkan dalam kehidupannya. Ya, kita akan melihat dan kita mau belajar bersama dua hal saja. Ya, yang paling sederhana dan kita mau cepat karena waktu. Yang pertama kita akan melihat pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, yaitu Lukas pasal yang ke-22 ayatnya ke-42. Ya, kita mau belajar dua hal saja. Lukas pasalnya 22 ayatnya 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya ulangi, ya Bapakku. Ya, ini adalah jeritan doa Yesus kepada Allah Bapa pada waktu dia ada di Taman Getsemani, pada waktu dia di ujung di mana akan ditangkap oleh tentara Romawi dan akan disalibkan. Ya, dia tahu perjalanannya bakal begitu luar biasa. Penderitaan yang begitu dahsyat sebagai seorang manusia itu bakal dia alami dalam kehidupannya untuk menyatakan kasih Allah di dalam penyelamatan seluruh umat manusia. Dia tahu persis sehingga dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya, dikatakan demikian doanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, karena dia tidak sanggup sebagai manusia. Tetapi dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua saudara. Kira-kira Yesus sebagai manusia yang murni, manusia 100%, diperhadapkan di sebuah situasi yang tidak nyaman, dia tahu akan ada terjadi penderitaan yang begitu luar biasa yang akan dialami dalam hidupnya. Ya. Wajar enggak kalau dia punya sebuah keinginan, ya, sebuah kemauan, dan dia meminta kepada Bapaknya, Bapak kalau boleh, ya, penderitaan ke depan ini janganlah terjadi, ambillah cawan ini daripadaku. Maksudnya ambillah atau jangan izinkan Tuhan penderitaan yang bakal terjadi di depan ini supaya tidak terjadi. Saya percaya bahwa Yesus sebagai manusia, dia punya keinginan, dia punya kemauan, dia punya sebuah kerinduan ya, supaya didengarkan oleh Allah Bapa dan meluputkan semuanya itu dari kehidupan Yesus. Tetapi yang luar biasa yang kita mau belajar daripada Yesus lewat doanya ini. Tetapi bukanlah kehendakku, bukanlah keinginanku, bukanlah kemauanku Bapa, melainkan biarlah kehendakmu lah yang terjadi. Ini begitu luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama kita mau belajar bahwa Yesus ini ya memiliki, untuk dia ini memiliki sebuah sikap hati yang betul-betul berserah total kepada keputusan Allah. Ya. Ini yang harus juga kita punya dalam hidup ini. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus ini tidak hanya sebagai Tuhan 100% pada waktu ada di muka bumi. Tetapi beliau juga adalah 100% manusia yang punya daging dalam pengertian bisa merasakan kesakitan, bisa merasakan kehausan, bisa merasakan kelaparan, bisa merasakan ngantuk dan lain sebagainya. Dan sebagai manusia saya percaya bahwa Yesus pun punya sebuah keinginan, sebuah kemauan, ya, sehingga dia perhadapkan itu kepada Allah Bapa. Tetapi yang luar biasa yang harus kita pelajari bersama sore hari ini, dia katakan, Bapa kalau boleh, ya, aku mau seperti ini, tapi aku lebih berserah kepada pilihan Allah. Biarlah kehendak Allah saja yang terjadi. Kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Pada waktu kita menginginkan sesuatu, pada waktu kita sedang berdoa ya, untuk kita meminta sesuatu kepada Allah, janganlah kita memaksa Allah untuk menuruti apa yang menjadi keinginan hati kita, menuruti kehendak kita, menuruti kemauan kita. Sebab Allah punya rencana yang besar lewat setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak ngerti, kita nggak tahu. Sementara Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak nyaman terjadi. Bisa jadi kita diizinkan Tuhan mengalami sakit. Yang dokter pun sudah angkat tangan. Kita sudah berdoa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sampai tahun ke tahun kita berdoa. Tapi tidak kunjung sembuh. Kita datang ke dokter, minum obat dan lain sebagainya, tidak kunjung sembuh.
Sehingga kita berdoa kepada Tuhan meminta, Tuhan aku mau sembuh, Tuhan aku mau dipulihkan, Tuhan aku percaya bahwa bilur-Mu itu pasti menyembuhkan, bilur-Mu pasti menyehatkan tubuhku kembali. Sementara kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan kita menyatakan kalau boleh Tuhan lakukan. Jangan seperti banyak orang pada waktu sudah berdoa demikian dengan sebuah ancaman. Kalau enggak Tuhan, aku bakal seperti ini, aku bakal mau ini dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Tapi bila kita mau bersikap seperti Yesus pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Tetapi Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupanku. Sebab aku tahu, kalau kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupanku pasti yang terbaik. Tujuannya pun pasti yang terbaik. Ujung-ujungnya pun pasti yang terbaik. Ya itu yang harus kita miliki juga dalam hidup ini Bapak Ibu. Karena seringkali Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadikan Allah itu hanyalah sebuah sarana. Sehingga seringkali mereka memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, memaksakan kemauannya, memaksakan kerinduannya dengan sebuah ancaman. Tuhan, aku mau kaya, aku mau usahaku diberkati Tuhan, apapun yang aku kerjakan, aku lakukan ini berhasil. Aku menjadi seorang yang kaya sehingga aku bisa bangun rumah yang mewah, punya mobil mewah dan sebagainya. Pada waktu itu tidak terpenuhi, kita seringkali ngancam Tuhan. Seringkali kita menjadi orang yang tidak setia, mundur, mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah dan sebagainya. Itu namanya orang Kristen yang menjadikan Allah cuma sarana. Tetapi kita mau belajar untuk menjadikan Allah sebagai pemilik satu-satunya atas kehidupan kita. Allah yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan ini, yang dia punya hak seutuhnya untuk menentukan apa yang harus dan bakal terjadi dalam hidup ini. Sebab saya percaya Bapak Ibu, apapun yang Tuhan izinkan, yang Allah izinkan dalam setiap kehidupan kita, meskipun menurut sudut pandang kita itu tidak baik, menurut sudut pandang kita itu tidak elok, tetapi saya tahu satu hal, bahwa tujuan Allah itu pasti yang terbaik, punya nilai yang tidak ternilai. Ada tujuan yang maksimal seperti apa yang dialami oleh Yesus pada waktu dia sedang diperhadapkan dengan sebuah penderitaan. Tetapi ujung-ujungnya karena Yesus setia sampai akhir, makanya seluruh isi dunia ini punya hak yang sama. Pada waktu mereka membuka hati mereka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka siapapun dari bangsa dan negara manapun, mereka akan diterima menjadi anak-anak Allah dan mereka akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan situasi kondisi keadaan yang tidak baik, yang tidak nyaman, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah meminta kepada Tuhan, cukuplah itu. Tapi kita mau ditutup dengan sebuah kalimat, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, biarlah mau-Mu Bapa yang terjadi atas hidupku. Satu hal yang aku minta, berikanlah aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk terus bertahan dengan segala situasi kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi sampai semua ini terselesaikan. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu dalam hidup ini. Yang pertama kita belajar kan tadi kan, punya sikap hati untuk kita rela membuang segala keinginan dan lebih menyerahkan kepada kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau melihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-42. Lukas 23. Lukas 23 ayatnya 33-34. Oke. Lukas 23, 33-34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, pada waktu dia disalibkan, kan ada tentara Romawi yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di situ aja. Sekali lagi saya akan ulang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya Bapak Ibu, bahwa Yesus telah menang atas sikap hati yang negatif terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepada dia. Yesus berespon dengan benar pada waktu tentara Romawi melakukan hal-hal yang jahat kepada dirinya. Memakunya di atas kayu salib, mengolok-olok Bapak Ibu, bahkan mungkin mencambuk itu orang yang sama. Melakukan hal-hal yang jahat kepada Yesus, tapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia berkata kepada Bapa, ampunlah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Ini artinya bahwa Yesus telah menang dari
sikap hati yang negatif kepada perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan atas hidupnya. Artinya bahwa Yesus menang, dia berespon dengan benar. Seringkali dalam setiap kehidupan kita ini berespon salah. Dari setiap kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga kita menjadi marah, kita menjadi mangkel, dan doa kita mungkin berkata tidak seperti Yesus. Ya, mungkin doanya kita berkata demikian, Bapa, ya, hancurkan hidup mereka. Bapa, aku minta supaya api turun dari langit dan membakar hidup mereka. Bisa enggak kira-kira Yesus melakukan seperti itu? Sangat bisa, karena dia adalah 100% Tuhan. Dan kuasanya pun pada waktu dia di atas kayu salib itu kuasanya sama. Kalau dia mau meminta supaya malaikat datang mengangkat mereka dan menjatuhkan dari 20 meter ya ketinggian supaya mereka hancur, bisa Bapak Ibu. Apapun Yesus bisa lakukan untuk membalas apa yang sedang mereka lakukan atas dirinya. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Tapi justru Yesus menyerahkan keputusan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan dia berkata, aku mengampuni mereka. Biarlah Bapa juga akan mengampuni. Bahwa Yesus menang dari sikap hati yang negatif. Dia berespon dengan benar. Baiklah setiap kita Bapak Ibu, kita mau belajar. Kalau Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan, mereka menipu, merugikan kita, melakukan hal-hal yang jahat, mungkin memfitnah, menuduh, ataupun mengadakan penindasan. Apapun juga yang mereka lakukan, biarlah kita mau belajar seperti Yesus, berespon dengan benar. Ya, jangan membalas, jangan kita syirik untuk membalas mereka. Ya, mengapok-ngapokkan kalau terjadi sesuatu yang tidak baik atas hidup mereka. Bahkan kita mungkin nyukur-nyukurkan. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi atas hidup mereka. Atau mungkin kita berdoanya salah, Tuhan biarlah mereka akan mengalami kecelakaan, biarlah Tuhan mereka akan mengalami kehancuran, biarlah mereka orang yang menipu aku akan mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Ini salah Bapak Ibu, kita mau belajar seperti Yesus yaitu berespon dengan benar. Ya, saya percaya, ya, sementara orang-orang yang kelihatannya itu tidak mengenakkan, orang-orang yang jengkelkan, ya, itu Tuhan tempatkan di sekitar kita, Allah juga kembali punya tujuan untuk membentuk, untuk memproses setiap kita. Salah satunya supaya hati kita ini menjadi semakin murni. Kita tidak punya hati yang negatif terhadap apapun yang dilakukan orang lain terhadap hidup kita. Dan kita mau belajar untuk berespon dengan benar. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, dua hal yang dipertontonkan, yang diajarkan lewat Yesus pada waktu dia sedang ada di dalam pelayanannya di muka bumi untuk menyelesaikan tugas, ya. Dan dia betul-betul tunduk kepada otoritas alam, memperlihatkan yang pertama tentang kemahakuasaan Tuhan sehingga dia lebih tunduk kepada kehendak Allah daripada keinginannya dia sendiri. Yang kedua, dia juga mau belajar untuk menyerahkan segala pembalasan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada saat sore hari ini kita juga akan memiliki dua hal yang sama. Belajar untuk kita menyerahkan keputusan Allah yang terjadi di atas hidup kita. Biarlah kehendak Allah yang boleh terjadi atas hidup kita. Dan yang kedua, siapapun, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup ini, kita mau belajar untuk berespon benar. Supaya apa? Supaya pemakaian Tuhan itu, tujuan Tuhan untuk menciptakan saudara dan saya, tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya, itu sungguh-sungguh akan kita sanggup untuk kita berjalan menyelesaikannya. Karena kita bersikap sama seperti Yesus. Dan saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam setiap hidup kita, pasti kita akan dimampukan, pasti kita akan diberikan kekuatan, seperti Yesus juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa bertahan dan menyelesaikan sampai akhir. Amin. Saya bersyukur pada saat sore hari ini, Bapak Ibu semua saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau belajar terus. Ya. Kita baru-baru aja melewati ya, untuk pencurahan Roh Kudus. Dan biarlah kita hari-hari ini semakin memiliki sebuah kerinduan untuk semakin supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu, kita tidak akan pernah sanggup menghadapi kehidupan. Apalagi banyak dari kita mengerti hari-hari ini bahwa hidup ini tidak semakin mudah, tapi hidup ini semakin sulit, hidup ini semakin berat. Kita butuh tuntunan Roh Kudus, kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kemampuan buat setiap kita untuk kita berjalan dari hari ke hari, dari satu langkah kepada langkah seterusnya. Supaya apa? Supaya kita berkemenangan dalam hidup ini. Amin. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat sore hari ini kalau kami diizinkan Tuhan untuk kembali mendengarkan firman-Mu, belajar sesuatu dari apa yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami mau belajar seperti Yesus Tuhan. Untuk kami boleh bersikap hati yang benar,
rela menyerahkan segala keinginan hati kami, kemauan hati kami ke dalam tangan Tuhan dan ke dalam kehendak Tuhan. Supaya kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Yang kedua, kami juga mau serahkan Tuhan segala pembalasan itu ke dalam tangan-Mu, sebab apapun yang diperlakukan orang lain terhadap diri kami yang merugikan, yang membuat kami sakit, ya, tetapi kami mau belajar juga berespon dengan benar seperti Yesus juga, untuk menyerahkan pengampunan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan, semua itu akan bisa kami lakukan sepanjang Roh Kudus itu memampukan, sepanjang Roh Kudus berjalan bersama dengan kami, sepanjang Roh Kudus memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami mengundang kembali supaya Roh Kudus betul-betul memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri. Diberkatilah orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang setia, taat melakukan setiap kehendaknya setiap hari. Keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, perikananmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dan kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Lumbungmu akan diberkati juga. Dan kami percaya bahwa engkau akan tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.